Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini, tayangan Trans7 mendadak jadi perbincangan panas. Program Expose and Censored menyorot kehidupan pesantren dengan narasi yang memancing kontroversi. Santri jongkok di depan kiai, cium tangan, bahkan disebut feodal. Tagar hashtag boykot Trans7 langsung trending. Sebagian marah, merasa pesantren dilecehkan. Sebagian lain justru bilang mungkin sudah waktunya pesantren dikritik. Tapi di balik semua hiruk-pikuk ini, ada pertanyaan penting. Apakah beradab berarti harus menunduk sampai kehilangan martabat? Dalam dunia pesantren, adab itu segalanya. Santri diajarkan menjaga lisan, tidak membantah guru, dan selalu sopan. Nilai ini luar biasa, karena ilmu tanpa adab ibarat pohon tanpa akar. Tapi ketika adab dijalankan tanpa logika, masalah muncul. Ketika santri takut berbeda pendapat, ketika hormat berubah jadi ketakutan, dan ketika menunduk dijadikan ukuran kesalehan. Kita harus berani bertanya, apakah itu ngasih adab atau justru kehilangan nalar? Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk merendahkan diri di hadapan manusia, bahkan kepada ulama sekalipun. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan adab sejati. Beliau manusia paling mulia, tetapi tetap rendah hati dan penuh kesetaraan. Ketika sahabat datang, Nabi tidak duduk di tempat tinggi. Beliau duduk sejajar, menatap wajah lawan bicara dengan penuh perhatian, tidak menunduk berlebihan, tidak menjauh, tidak menjaga jarak seolah beliau lebih suci atau lebih tinggi. Nabi berinteraksi secara hangat dan sejajar, penuh kedekatan manusiawi. Dan beliau menegur sahabat yang terlalu berlebihan menghormatinya. Janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah pelajaran penting, hormat iya, tapi jangan mengkultuskan. Ketika rasa hormat berubah jadi pengkultusan, maka lahirlah fanatisme. Fanatisme membuat kita buta. Semua ucapan guru dianggap mutlak benar, kritik dianggap dosa, dan akhirnya agama kehilangan ruang berpikir. Padahal Allah sudah memperingatkan dalam Al-Quran. Mereka menjadikan orang-orang alim, Yahudi, dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Quran Surah At-Taubah ayat 31. Ayat ini bukan hanya tentang kaum Nasrani, tapi juga tentang siapapun yang lebih patuh kepada pemimpin agama daripada kebenaran Allah. Taat buta kepada guru tanpa berpikir, itu bukan lagi adab, itu penghambaan baru. Inilah bahaya feodalisme spiritual. Kebenaran diganti loyalitas, agama dijalankan tanpa logika, dan manusia kehilangan keberanian untuk berpikir. Adab itu penting, tapi adab sejati adalah keseimbangan. Nabi mengajarkan kita untuk menghormati, tapi juga untuk tegap, untuk sopan, tapi juga cerdas, untuk tawadu, tapi tidak kehilangan harga diri. Hormati gurumu, cintai ulama, tapi jangan pernah berhenti berpikir. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, ibadah tanpa pemahaman tidak akan membawa kebaikan, dan ilmu tanpa berpikir tidak akan melahirkan kebijaksanaan. Mari kita rawat adab dengan akal, dan rawat akal dengan adab. Karena keduanya adalah sayap iman yang saling melengkapi. Kalau kamu setuju, tulis di kolom komentar.
Adab itu tegap, bukan tunduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.